Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Putri Ulanda dengan NIM 202014324 dari kelas 5F, mata kuliah bimbingan dan konseling, dengan dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Baiklah, saya sekarang membuat video pembelajaran tentang konsep dasar program bimbingan dan konseling di sekolah dasar untuk memenuhi tugas bimbingan dan konseling. 3, 2, 1. Baiklah, pada konsep dasar program bimbingan dan konseling di sekolah dasar terdapat 3 submateri pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian dan tujuan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dan yang kedua itu ada layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dan yang ketiga itu ada peran guru kelas dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Baiklah, sekarang kita masuk ke sub pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Apa sih pengertian bimbingan dan konseling di sekolah dasar itu? Bimbingan dan konseling di sekolah dasar merupakan layanan spesifik yang diberikan kepada siswa agar dia bisa memperoleh kesempatan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan minatnya, dan mampu mengenali dirinya sendiri dan lingkungannya, mampu mengarahkan diri, dan pada akhirnya mampu memecahkan masalah yang kemungkinan dihadapi dalam hidupnya, yang bertujuan agar bisa membantu peserta didik agar bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka, baik itu di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, dapat mengetahui dan membantu menyelesaikan hambatan yang peserta didik hadapi, baik dalam belajar, menyesuaikan diri dengan sekitar atau dengan keluarga. Materi yang kedua yaitu ada layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, yang mana layanan ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada layanan orientasi. Layanan ini ditujukan pada murid baru guna untuk memberikan pemahaman dan memungkinkan penyesuaian diri peserta didik terhadap lingkungan sosial yang baru dimasukinya. Yang kedua itu ada layanan informasi, bertujuan untuk membekali murid dengan berbagai hal yang berguna untuk mengenal dirinya, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar. Yang ketiga itu ada layanan penempatan atau penyaluran, yang mana berbagai hal seperti kemampuan, bakat, dan minat yang banyak tidak tersalurkan secara tepat. Dan yang keempat itu ada layanan pembelajaran. Layanan ini dimaksudkan untuk memungkinkan murid memahami dan mengembangkan sikap kebiasaan belajar yang baik, keterampilan, materi belajar yang cocok dengan kecepatan belajarnya, serta tuntunan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan pengembangan dirinya. Yang kelima itu ada layanan konseling perorangan. Layanan ini memungkinkan murid mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru kelas atau pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan suatu permasalahannya. Yang keenam itu ada layanan bimbingan kelompok, yang mana layanan ini dimaksudkan untuk memungkinkan murid secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan sumber, terutama dari guru kelas, yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya, baik secara individu maupun pelajar. Yang ketujuh dan terakhir itu ada layanan konseling kelompok. Layanan ini memungkinkan murid memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok. Jadi, itulah 7 layanan bimbingan dan konseling. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu peranan guru kelas dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Peran guru kelas dalam
kegiatan bimbingan dan konseling dapat berupa tindakan bimbingan secara langsung diberikan kepada peserta didik, semisal berupa pemberian pengarahan, cara belajar yang baik, memberikan informasi tentang sekolah sambungan setelah mereka tamat SD, cara mempersiapkan diri dalam menghadapi ulangan atau ujian. Kegiatan bimbingan lainnya bisa pula tindakan yang bersifat langsung, akan tetapi berupa penciptaan situasi dalam aktivitas utamanya, yakni ketika para guru melakukan pembelajaran sehingga peserta didik menjadi lebih nyaman, bergembira, dan jauh dari rasa tertekan dalam belajarnya. Misalnya, bisa lebih memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi minat dan perhatiannya, berusaha mengenal karakter peserta didik, dan mendiskusikan persoalan apa yang sedang dialaminya untuk memperoleh solusi. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Maaf bila terdapat kekurangan serta kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.